Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini, sesi ini saya perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya di sini sebagai tentor Bahasa Indonesia. Ini akan sama-sama kita akan membahas soal tes potensi skolastik, khususnya buat subtes PBM atau biasa kita sebut dengan pemahaman bacaan dan menulis. Sama nanti kita akan lanjut juga pada subtes PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, jadi di sini teman-teman seperti biasa kalau bahasa Indonesia pasti mungkin tidak ada teksnya, ya, tidak mungkin tidak ada bacaannya. Dan ini merupakan tantangan buat teman-teman untuk menjawab soal bahasa Indonesia, karena biasanya yang dikeluhkan sama siswa itu adalah ketika bacanya terlalu panjang dan berbelit-belit katanya, seperti itu. Tapi insya Allah nanti kita sama-sama akan bahas supaya teman-teman bisa tahu cara untuk menentukan jawaban dari bacaan yang panjang itu seperti apa sih, supaya kita tidak terlalu bingung dan tidak pusing bacanya terlalu banyak, seperti itu. Oke teman-teman, di sini nanti kita akan lihat beberapa nomor yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman semua. Jadi kita akan melangkah ke subtes pemahaman bacaan dan menulis, di mana di sini ada teks berkaitan dengan kekayaan alam dan budaya. Nah, di sini dia bilang bahwa bacaan ini yang berkaitan dengan kekayaan alam dan budaya akan digunakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, mari kita melihat kepada setiap masing-masing subtes. Nah, sebelumnya teman-teman perlu pahami bahwa pada subtes pemahaman bacaan dan menulis, saya mungkin sedikit akan memberikan explanation atau penjelasan berkaitan dengan PBM itu sendiri. Nah, kalau bicara soal PBM, teman-teman, atau tes pemahaman bacaan dan menulis, PBM itu memang pasti berkaitan dengan bagaimana memahami teks. Jadi indikatornya kalau kita baca itu memang dituntut untuk dinilai si peserta tes itu sejauh mana dia bisa memahami isi teks, sejauh mana dia bisa memahami alur yang terjadi di teks, sejauh mana dia bisa memahami kesalahan-kesalahan redaksi kata mungkin, atau kesalahan kalimat, atau mungkin kesalahan maksud dari isi teks itu sendiri. Jadi itu disebut dengan soal-soal PBM. Biasanya saya akan menuliskan beberapa soal-soal yang muncul di soal-soal PBM ya. Soal-soal yang paling sering muncul itu soal-soal berkaitan dengan gagasan utama, ya, atau biasa kita sebut dengan ide pokok. Atau biasanya juga dia akan muncul kalimat utama. Soal-soal berkaitan dengan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Ya, atau yang lainnya, misalnya berkaitan dengan simpulan teks dan sebagainya. Jadi memang berkaitan dengan bacaan dan menulis. Nah, kalau ini untuk soal-soal yang berkaitan dengan bacaan ya. Jadi saya coba tuliskan dulu, ini soal-soal yang merujuk pada pemahaman bacaan. Bagaimana Kak dengan soal-soal yang berkaitan dengan menulis, kemampuan menulis? Apakah kita akan dilatih bagaimana cara kita menulis? Ya tidak ya. Tapi kalau pemahaman bacaan dan menulis itu lebih banyak kepada bagaimana kita mengoreksi, kira-kira kalau ada kata yang salah itu harusnya ditulis seperti apa. Gitu. Jadi kalau di sini saya coba tuliskan dulu, kalau dia soal yang berkaitan dengan tadi bacaan, kalau dia berkaitan dengan soal-soal menulis, nah, maka dia nanti akan merujuk pada yang berkaitan dengan koreksi kalimat misalnya. Jadi berkaitan dengan koreksi kalimat yang salah untuk menjadi sebuah kalimat yang efektif. Apalagi misalnya yang kedua itu yang sering sekali muncul adalah koreksi redaksi kata. Apakah redaksi katanya sudah benar? Entah itu dia misalnya kata serapan, atau mungkin redaksi kata yang merupakan pembentukan kata dari imbuhan. Apakah redaksi katanya itu sama berkaitan dengan gabungan kata? Ya, apakah sudah benar proses nasalisasinya? Nah, itu semua adalah berkaitan dengan hal tersebut. Ya, apakah sudah benar, biasanya juga soal menulis berkaitan dengan apakah sudah sesuai dengan kaidah PUEB. Ya, kaidah PUEB misalnya, apakah PUEB sendiri teman-teman sudah pahami bahwa di PUEB itu masuknya apa saja sih sebenarnya? Ya, saya sedikit singgung dulu ya. Jadi kalau bicara soal PUEB, apa itu PUEB? PUEB itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya, PUEB. Apa saja poin yang ada dalam PUEB? Poin pertama bicara soal aturan penulisan huruf.
Huruf baik itu dia huruf kapital, ya, huruf miring, atau huruf tebal. Aturan kedua yang diatur dalam PUEB itu berkaitan dengan bagaimana menulis sebuah kata. Entah itu kata berkaitan dengan gabungan kata, atau bicara soal turunan kata atau kata turunan, atau bicara soal bagaimana caranya menulis partikel. Nah, partikelnya terbagi lagi, partikel pun, partikel lah, partikel kan, yang ada di belakang-belakang kata itu disebut dengan partikel. Kemudian yang diatur lagi dalam PUEB itu yang ketiga adalah bagaimana caranya menulis angka di dalam sebuah teks bahasa Indonesia, aturan penulisan angka, baik itu angka Arab, angka Romawi, dan seterusnya. Dan yang paling sering muncul soalnya itu adalah bagaimana penulisan atau penggunaan tanda baca. Mulai dari tanda baca titik, koma, petik, banyak sekali tanda baca yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, boleh kita lihat ke nomor seperti itu ya. Jadi ini adalah pemahaman awal dulu buat teman-teman bagaimana sebenarnya soal PBM itu sendiri. Jadi kalau PBM itu sebenarnya ada dua hal yang mau dinilai. Pertama, pemahaman bacaan dan bagaimana kita mengoreksi tulisan yang ada dalam bacaan tersebut, apakah dia salah atau dia sudah benar, apakah sudah efektif atau masih keliru misalnya. Kayak gitu. Kalau bacaan lebih banyak ke seperti ini dan menulis juga lebih banyak ke hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang sudah saya tuliskan. Nah, mari kita melangkah ke teks pertama di dalam soal yang ada di depan teman-teman semua. Jadi nomor 1 itu kita bisa lihat bahwa ada teksnya sepertinya tidak terlalu panjang ya. Ya lumayan lah, dalam waktu sekian detik teman-teman sudah bisa pahami, asalkan teman-teman bisa fokus untuk membaca soal tersebut. Nah, caranya untuk menjawab soal pertama, baca dulu soalnya. Jadi jangan langsung baca ke teks, buat menghemat waktu. Jadi untuk bisa efektivitas waktu, seyogyanya teman-teman baca dulu soal. Baru baca teks. Ya. Soal pertama dia bisa bicara soal isi bacaan di atas itu berhubungan dengan apa. Nah, jadi sebenarnya ini lebih kepada temanya, ini bacaan itu apa, tema atau mungkin berkaitan dengan pokok pembahasan. Pokok pembahasannya itu sebenarnya apa, tentang apa, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, kalau kita baca, ini berkaitan dengan kekayaan alam. Coba saya blok dulu ya, highlight dulu ya. Jadi dia bilang di sini, kekayaan alam dan budaya merupakan komponen paling penting dalam pariwisata Indonesia. Nanti di kalimat kedua dia akan bicara soal potensi-potensinya, misalnya kayak berkaitan dengan iklimnya, kemudian pantai terpanjang, kemudian ya wisata-wisata pantai, kemudian selain wisata-wisata berkaitan dengan alam, ada juga bicara soal wisata yang berkaitan dengan budaya kayak Candi Prambanan dan seterusnya, Borobudur, Toraja, Jogja, Bali dan seterusnya. Bahkan juga berkaitan dengan situs warisan dunia. Warisan dunia itu kayak misalnya wayang, keris, dan angklung. Berarti dia banyak ya dibahas ya, mulai dari letak geografisnya seperti apa, potensi alamnya seperti apa, wisatanya bagaimana, kemudian dia juga bicara soal potensi tempat wisata yang berkaitan dengan culture, budaya, atau artistik, dan sebagainya, dan juga bicara soal ada situs warisan budaya, peninggalan-peninggalan zaman dahulu misalnya ya, pada saat zaman-zaman prasejarah dulu. Nah, bisa sebenarnya kita lihat di sini. Di nomor 1 ya, dia bicaranya soal apa? Tadi saya sudah singgung beberapa hal. Kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini dia bicara apa? Kalau ada yang bilang peranan. Kalau peranan itu berarti apa? Dia fungsi ya. Kalau kita telah satu persatu, peranan itu artinya apa? Artinya fungsi. Kemudian konsep. Kalau konsep itu lebih banyak kepada gambaran. Ya. Kalau manfaat itu lebih banyak kepada impact atau suatu hal yang nanti akan dirasakan. Jadi impact-nya itu seperti apa? Impact, efek ya. Terus potensi itu lebih kepada apa yang bisa dikelola. Jadi potensi itu seperti kayak research begitu, kayak sumber daya yang bisa dikelola. Jadi kayak research.
ya, kayak natural resource kan termasuk salah satunya adalah sumber daya alam. Terus masalah, kalau masalah saya rasa ini lebih banyak ke negatif, sementara di dalam teksnya tidak pernah kita menyinggung tentang hal-hal yang negatif, tapi justru kita membuat pembahasan itu menjadi menyampaikan bahwa Indonesia itu penuh dengan warisan budaya dan kekayaan alam, seperti itu. Nah, jadi makanya teman-teman kita bisa melihat bahwa di antara kata peran, konsep, manfaat, potensi, dan masalah, yang paling bisa merujuk pada isi bacaan tersebut adalah potensi. Kenapa potensi? Potensi adalah sumber daya alam yang bisa dikelola. Apa saja sumber daya alamnya di dalam teks nomor yang ada tertera di sini? Ya, sumber dayanya itu adalah mulai dari sumber daya alam, sumber daya budaya, kekayaan budaya, kemudian berkaitan dengan situs warisan dunia. Jadi ada 3 potensi yang bisa dilihat dari wilayah Indonesia itu sendiri. Jadi dari alam, budaya, dan juga warisan dari dunia atau warisan-warisan leluhur, seperti itu. Jadi nomor 1 jawabannya adalah delta. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.